Zoom Ya, jadi moderator ya kan? baik, baik. Karena ini penting jadi moderatornya langsung. Baiklah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bang Mas Rifan, ini yang tadi siang-siang nelpon saya ini. Alhamdulillah, kalau ada acara ingat saya, minta saya untuk menyampaikan kajian malam ini. Nah, ini karena senior saya nggak pernah berani nolak. Selalu ya saya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang politik karena sesuai dengan disiplin ilmu saya. Itu disiplin ilmu di kampus. Kalau disiplin ilmu di rumah, karena ada pesantren yang ngajarnya Al-Quran, ngajar khasanah keilmuan Islam. Nah, maka ya dua-duanya kita gabungkan. Dan sebenarnya memang Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat, dan kemudian nanti khasanah intelektual Islam, sesungguhnya banyak mengajarkan tentang bagaimana kita harus mengelola kekuasaan. Nah, cuma sayang ini justru kalau dalam pengamatan saya, karena saya menulis disertasi tentang dinamika antara Islam dan nasionalisme di Turki dan Indonesia, itu teorinya diawali dengan teori Barat, teori di Eropa, yang pada saat itu mereka ingin memisahkan antara agama dengan negara. Kenapa? Karena pada saat itu ada penyelewengan gereja. Jadi kemudian antara agama dengan negara dipisahkan, maka muncullah paradigma sekuler. Jadi itu berasal dari Barat. Kalau di dalam Islam nggak ada itu pemisahan antara agama dengan negara. Jadi orang yang berpahaman bahwa politik harus dipisahkan dari agama, itu sesungguhnya secara tidak sengaja dan karena tidak tahu, sesungguhnya keluar dari paradigma Islam. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Maka tadi saya berpesan kepada Bang Mas Rifan agar para peserta juga membawa Al-Quran, agar nanti yang saya sampaikan itu terlihat betul bahwa referensi utamanya justru adalah Al-Quran. Nanti referensinya juga hadis Nabi. Kemudian nanti agar lebih kaya kita tambahi dengan perkataan sahabat. Nanti juga bisa kita tambah kalau waktunya cukup dengan khasanah intelektual Islam atau budaya Islam yang ada di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu semua, saya akan memulai dari Al-Quran agar basisnya jelas. Di dalam Al-Quran, yang namanya kekuasaan politik itu dibahasakan dengan setidaknya 4 kata. Kata yang pertama adalah, silahkan dibuka Al-Qurannya. Kata yang pertama adalah hukman. Ya, di dalam Al-Quran ada kata hukmun itu. Hukmun itu berasal dari kata hakama. Hakama itu artinya menghukumi. Nah, hukum itu dari mana? Hukum itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam konteks kehidupan praktis kemudian diolah oleh manusia. Kalau ada orang mencuri, maka hukum aslinya dipotong tangan kalau sudah sesuai dengan kadar tertentu misalnya, maka tangannya harus dipotong. Tetapi karena ada alasan tertentu bisa tidak dipotong tangan. Misalnya pada saat itu Umar bin Khattab berkuasa, ada orang mencuri, tapi ternyata tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena hakama itu juga membentuk kata hikmah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Maka ada di sila keempat Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan hikmah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu dimiliki oleh siapa? Kalau sekarang dalam konteks kehidupan sekarang di era demokrasi yang yang sistemnya itu sistem
yang menganut trias politika, maka ada legislatif, eksekutif, yudikatif, maka yang disebut sebagai hakim adalah orang yang berada di dalam poros kekuasaan yudikatif. Kalau dulu tidak gitu. Kalau dulu ya raja itu menjadi pemegang hukum gitu. Nah, maka pertama kali tadi itu saya katakan, jadi yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah hukmun. Jadi hukum. Misalnya silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat di surat Al-Anbiya ayat 79. Ini berkaitan dengan Nabi Sulaiman dan bapaknya Nabi Dawud. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma itu. Jadi dikasih kekuasaan. Hukmun di situ kekuasaan yang bisa digunakan untuk menegakkan hukum, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada ayat-ayat yang lain juga yang walaupun menggunakan kata-kata yang sama, tetapi artinya bukan pemerintahan, ya kebijaksanaan saja gitu, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada lagi, kalau tadi pertama adalah hukum, yang kedua adalah sultan. Kalau hukum tadi, hukmun tadi diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Kemudian yang kedua ada sultanun. Maka kita mengenal ada sultan. Nah, Sultan Hamengkubuwono misalnya, Sultan Hasanuddin dan lain sebagainya. Itu adalah gelar yang kata-kata gelar itu tadi diserap dari bahasa Arab dan digunakan di dalam Al-Quran. Ini sering kita gunakan di dalam doa kita itu. Di dalam surat Al-Isra ayat 80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Gitu. Yang artinya adalah, dan katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad diminta untuk berdoa ini. Doanya begini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Nah, dari sini kita bisa mengambil perspektif bahwa fungsi kekuasaan itu untuk menolong. Poin di sini adalah kekuasaan untuk menolong. Nah, kemudian berikutnya ada kata imam ya, di dalam Al-Quran ada imam. Nah, ini sering kita dengar. Jadi imam itu artinya pemimpin. Ini terkenal karena juga sering kita gunakan untuk berdoa itu di surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna, dan mohon engkau jadikan kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, pemimpin. Dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tapi masih banyak lagi kata-kata imam yang tidak merujuk atau tidak menunjuk kepada kepemimpinan politik itu ya banyak. Misalnya mana Nabi Ibrahim itu juga disebut sebagai imam. Misalnya ada di surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi btala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, itu imam di situ. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Itu kan bukan pemimpin politik, bukan. Tapi ya pemimpin kultural lah, kalau bahasanya Antonio Gramsci itu adalah pemimpin kultural. Bisa disebut begitu. Misalnya Pak Mas Rifan Jamil ini bukan gubernur, bukan wali kota, tetapi ya pemimpin komunitas, punya komunitas yang kemudian beliau menjadi pemimpin kultural. Nah, itu juga bisa disebut sebagai imam. Kemudian yang terakhir, kata terakhir yang digunakan ini, setidaknya ada 4 berarti ya, setidaknya yang digunakan di sini ada 4. Dan ini juga terkenal. Ini nanti sekaligus saya ingin melakukan kritik terhadap konsepsi ini. Kalau di dalam Al-Quran yang disebut adalah orang yang memimpin dalam khilafah itu, namanya khalifah. Ini
hanya ada di dalam dua ayat. Yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan di surat Shad ayat 26. Kalau yang ayat 30 surat Al-Baqarah ini terkenal, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, yang ini, yang berikutnya, ini yang justru tentang kekuasaan real. Kalau yang tadi itu, ya khalifah, itu artinya pengganti. Nah, kemudian ayat yang ada di dalam surat Shad ayat 26, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Kalau ini betul-betul khalifah ini dilekatkan pada orang yang punya kekuasaan politik, namanya Nabi Daud. Nabi Daud kan raja itu, menantunya Tolut. Di sini Al-Quran mengatakan, mengisahkan tentang Daud, ya Dawudu, wahai Daud, inna sesungguhnya aku Allah, iku ja'alna, menjadikan sopo, aku Allah, kaing kamu Daud, khalifatan sebagai khalifah, sebagai pemimpin politik kalau ini. Fil ardi, di negeri. Art itu di dalam Al-Quran artinya ada dua. Artinya bisa bumi, ya global ini. Tetapi ada juga yang banyak itu di dalam Al-Quran yang artinya adalah negeri. Misalnya Ardu Misro, misalnya itu berarti negeri Mesir artinya. Fahkum, nah ini digabung. Karena statusnya sebagai khalifah, maka dia harus menegakkan hukum. Fahkum bainan nas, tadi juga digunakan kan? Kata hakama, hakimun tadi itu. Maka kemudian fungsi kekuasaan ini adalah fahkum, maka engkau tegakkanlah hukum. Bainan nasi, di antara manusia, bil haqqi, dengan benar. Wala tattabi', dan janganlah engkau mengikuti al hawa, ing hawa nafsu. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Kenapa tidak boleh mengikuti hawa nafsu? Fayudillaka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillah, maka hawa nafsu itu akan menyesatkan ing kamu an sabilillahi, dari jalan Allah. Kemudian selanjutnya innalladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab, itu bisa dibaca sendiri artinya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Al-Qur'an berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kepemimpinan. Kenapa disebut dengan khalifah? Khalifah itu artinya pengganti. Kenapa disebut sebagai pengganti? Kalau ada orang jadi imam, imam itu posisinya di depan, imam sholat misalnya. Karena imam kan tidak hanya imam politik tadi itu, tapi di dalam Islam juga ada orang yang menjadi imam sholat. Kalau ada orang menjadi imam sholat, kemudian batal, maka yang menggantikan adalah orang yang ada di belakangnya. Khalfa itu artinya belakang artinya. Nah, orang yang di belakang itulah yang menggantikan. Jadi kalau ada orang sholat, ada imam sedang memimpin sholat, kemudian dia batal, maka dia harus pergi kan, maka kemudian digantikan oleh orang yang di belakangnya itu. Maka orang yang di belakangnya tadi disebut sebagai khalifah. Khalifah artinya pengganti, pengganti pemimpin. Kalau pengganti pemimpin, successor berarti itu, berarti ya pemimpin juga. Maka khalifah kemudian artinya jadi pemimpin. Asal usulnya begitu. Ya. Nah, ini tadi sudah kelihatan sedikit bahwa fungsi kekuasaan adalah untuk satu menolong, yang kedua untuk menegakkan hukum. Oh ya, tadi saya lupa sedikit, saya mau sampaikan kritik juga. Nah, dari sini kata khalifah ini kita bisa melihat bahwa khalifah ini ada dua juga. Seperti tadi kata-kata yang lain tadi kan ada banyak. Yang artinya bisa pemimpin politik, tetapi ada juga yang artinya bukan pemimpin politik. Yang artinya kekuasaan politik, tetapi ada juga yang artinya bukan kekuasaan politik. Nah, seperti khalifah juga sama. Khalifah ini ada dua di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, yang berarti pemimpin politik adalah khalifah yang dilekatkan kepada Daud. Tetapi pemimpin politik itu tidak dilekatkan pada Nabi Adam. Mau kita pahami dengan perspektif apapun,
Itu nggak ketemu. Kalau Nabi Adam dianggap sebagai pemimpin politik itu nggak ketemu. Misalnya ini dipahami dalam konteks Adam adalah manusia pertama dengan perspektif yang sangat tradisionalis. Yang misalnya mengatakan bahwa Adam itu dulu diciptakan dari tanah, diempel-empel tarik dari tanah misalnya gitu ya. Itu pandangan yang paling tidak ilmiah lah gampangannya itu. Itu kan tidak punya itu pemimpin nggak punya anak buah berarti gitu. Ya, pemimpin nggak punya rakyat. Jadi pemimpin tanpa rakyat berarti. Kalau disebut sebagai pemimpin tanpa rakyat nggak mungkin. Itu nggak ada orangnya. Kemudian kalau kita pahami sebagai apa misalnya, kita gunakan pendekatan yang paling sekuler aja misalnya. Kita gunakan pendekatan yang disampaikan oleh ini ada Yuval Noah Harari namanya. Dia menulis buku Sapiens yang mengatakan bahwa ya manusia itu adalah hasil evolusi dari simpanse ya. Prosesnya itu jutaan tahun. Nah itu juga nggak ketemu kalau awal tadi itu simbol namanya Adam tadi itu juga nggak ketemu kalau disebut sebagai khalifah. Khalifah dalam arti kepemimpinan politik karena pada saat itu nggak ada manusia ngumpul kayak kita sekarang kan tidak ada. Wong dulu awal-awal itu ya manusia itu menjadi pemburu pengumpul itu istilah yang digunakan di situ. Artinya khalifah di situ nggak bisa kalau dipahami sebagai pemimpin politik tidak bisa. Kalau mau dipahami secara ilmiah sekalipun, ya khalifah di situ ya pengganti dari makhluk sebelumnya gitu. Mengganti siapa? Mengganti makhluk yang tadinya tidak punya IQ sebesar IQ kita. Kalau kita ini kan IQ, nah cuma Indonesia ini rendah IQ-nya 78,5 itu. Itu rendah sekali. Sama dengan simpanse yang paling pinter itu. Nah, tadi itu nggak bisa khalifah yang ada di juz 1 itu dianggap sebagai pemimpin politik, tidak bisa. Mesti dipahami sebagai pengganti dari makhluk yang ada sebelumnya. Nah, yang tadi menjadi pemimpin politik adalah Nabi Daud. Nah, kemudian khalifah tadi digunakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini disebut sebagai Khalifatu Rasulillah. Jadi karena menggantikan Nabi Muhammad, maka kemudian disebut sebagai khalifah gitu. Disebut sebagai khalifah, maksudnya khalifah apa? Khalifahnya Nabi Muhammad, pengganti Nabi Muhammad. Nah, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Nah, mestinya namanya itu Khalifati Rasulillah. Karena penggantinya Nabi, pengganti Rasulullah, pengganti dalam hal kepemimpinan politiknya. Karena kepanjangan, orang repot mau manggil itu. Maka kemudian ada tamu, kalau nggak salah dari Irak ya. Dari Irak datang ke Madinah, mau ketemu Umar, nunggu agak lama, kemudian Amr bin As menyampaikan kepada Umar bin Khattab. Karena dua orang yang dari Irak tadi mengatakan, kami mau ketemu Amirul Mukminin gitu. Nah, kemudian Amr bin As mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada dua orang tamu yang mau ketemu Anda. Kaget tuh Umar bin Khattab. Itu panggilan dari mana? Mereka berdua itu yang menginginkan memanggil begitu, bukan saya, dia bilang gitu. Jadi yang tadinya namanya khalifah, kemudian diganti Amirul Mukminin, itu ceritanya begitu. Nah, Amir, berasal dari kata Amaro artinya memerintah, yang kalau ini digunakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Maka kita mengenalkan ada ulil amri kalau di Indonesia itu. Sekali itu di dalam Al-Quran digunakan. Nah itu tadi, pengganti Rasulullah yang pertama, Abu Bakar disebut sebagai khalifah. Tapi yang kedua namanya sudah bukan khalifah, namanya Amirul Mukminin. Nah, tapi juga bisa disebut khalifah juga. Maka 4 orang pengganti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebut sebagai Al-Khulafaur Rasyidin. Tetapi mekanisme pemilihannya beda semua. Jadi kalau Abu Bakar itu dipilih berdasarkan musyawarah mufakat, kemudian Umar
bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian bikin formatur ketika mau meninggal. Nah, terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, kemudian setelah Utsman bin Affan mau meninggal, ya sudah tersiar kabar meninggal, kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat langsung oleh umat Islam. Ya, ini beda-beda semua. Tetapi mereka dalam khasanah intelektual Islam disebut sebagai khulafaur rasyidin, para khalifah yang benar. Nah, maka kemudian kalau disebut misalnya khalifah itu, khalifah kekhalifahan itu berakhir pada Utsmaniyah, nah itu kita perlu mempertanyakan. Nah, ini konsep khalifah yang selama ini kita dengar ini itu tidak cocok dalam konteks ini, tidak cocok. Karena khalifah itu di dalam Al-Qur'an bahkan bisa diterapkan dalam konteks kerajaan seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu disebut sebagai khalifah, berarti kan sistemnya khilafah. Padahal kerajaan itu di situ. Nah, dari situ aja sudah tidak tepat ya. Ini dari istilah ya. Nah, kemudian saya ingin masuk pada fungsi kekuasaan. Nah, fungsi kekuasaan sesuai dengan surat Al-Isra ayat 80 tadi itu, sultanan nasiro berarti digunakan untuk menolong. Kemudian kalau menggunakan surat Shad ayat 26, fungsinya adalah fahkum bainan nasi bil haqqi tadi itu. Maka hukumilah, arti literalnya begitu, bainan nasi antara manusia bil haqqi dengan benar. Kalau dalam konteks Nabi Daud sebagai nabi, maka fahkum, maka tegakkanlah hukum, karena sumber hukumnya adalah kitab. Maka fahkum di situ artinya adalah maka tegakkanlah hukum, maka jalankanlah hukum. Bainan nasi di antara manusia bil haqqi dengan benar. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, kalau kita kontekstualisasikan, nah tugas kita sekarang ini kan harus melakukan kontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Maka saya termasuk orang yang berpikir bahwa kekuasaan politik itu bisa berbentuk apapun. Kalau di dalam Al-Quran tadi itu bisa berbentuk kerajaan. Nyatanya nggak ada masalah itu, nggak dikritik juga oleh Al-Quran bentuk kerajaan itu. Kemudian juga bisa berbentuk yang lain-lain. Nabi Muhammad itu berkuasa dalam negara yang tidak berbentuk kerajaan, tapi bisa dikatakan sebagai republik itu, yang di Madinah itu Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian oleh salah satu pemikir besar Islam itu disebut sebagai Al-Madinah Al-Fadilah. Al-Madinah Al-Fadilah, namanya kota utama. Namanya kota, tadinya kan Yathrib namanya, tapi kemudian diganti Al-Madinah. Namanya kota, ya aslinya negara aslinya. Itu seperti di Yunani, polis itu. Polis itu kan artinya kota. Kota pada saat itu ya maksudnya negara. Polis Athena, polis Sparta. Nah, kemudian di Arab muncul orang yang mendirikan Al-Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah itu. Negara yang tercerahkan oleh apa? Tercerahkan oleh wahyu. Al-Madinah Al-Munawwarah, tadinya namanya Yathrib. Jadi tadinya nggak ada cita-citanya itu, tetapi ketika Nabi Muhammad datang, kemudian diubah. Kota yang tadinya cuma nama manusia, Pak Yathrib yang dulu buka Madinah itu. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad datang ke situ, diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Nabi Muhammad membentuk yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu konstitusi yang diakui oleh orang barat sekalipun. Bahkan ada ini ilmuwan barat yang mengatakan bahwa Mitsaqul Madinah atau Al-Mitsaq Al-Madinah, perjanjian di Madinah ini adalah perjanjian yang paling maju, ya, melampaui zamannya. Saking melampaui zamannya, sepeninggal Nabi Muhammad itu nggak bisa dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya. Kira-kira begitu pujiannya itu. Kenapa? Saking majunya. Sehingga karena saking majunya itu, penerusnya itu tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh
Rasulullah. Nah, tadi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Islam ini tidak masalah dengan sistem politik apapun. Yang penting kita bisa mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Maka yang diperlukan adalah kekuasaan ini harus dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Nah, misalnya tadi itu, dalam konteks kerajaan, Nabi Dawud tadi, silahkan dibuka lagi surat Shad ayat 26 tadi itu, dalam konteks kerajaan, tentu saja kita nggak mau kan kalau kita punya negara terus dibentuk kerajaan, ya mungkin banyak yang tidak mau. Kenapa? Karena peluang untuk berkuasanya jadi kecil. Kayak saya misalnya, karena saya punya cita-cita jadi presiden misalnya begitu ya. Itu ya saya nggak mau. Kenapa? Yang punya peluang untuk jadi raja kan cuma anak raja. Kita nggak punya peluang untuk jadi gubernur, jadi presiden nggak bisa. Karena nggak punya darah raja gitu. Nah, di sini tidak ada masalah gitu. Al-Quran menyatakan bentuknya apapun nggak ada masalah. Di dalam sunnah Nabi Muhammad juga nggak ada masalah. Nah, kalau dalam konteks kehidupan kita sekarang tadi, maka tegakkanlah hukum tadi itu karena Al-Qur'annya, karena kitabnya sudah ada, ketetapannya sudah ada. Kitab itu artinya ya ketetapan sebenarnya dari kata kataba yaktubu kitab. Kataba itu artinya kan menetapkan, seperti itu loh. Ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang biasanya dijadikan sebagai dalil puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba artinya ditetapkan. Berarti kitab itu artinya ketetapan. Nah, ketetapannya sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Dawud tadi itu diminta untuk menegakkan aturan hukum yang ada di dalam ketetapan itu. Berarti tinggal dilaksanakan aja. Tapi kalau di dalam konteks negara yang bukan dikuasai oleh orang Islam misalnya, kita harus melakukan negosiasi, Pak. Maka di dalam judulnya tadi itu fungsi kekuasaan, seni untuk menegosiasikan syariah dalam kebijakan politik. Kenapa saya bilang seni? Ya harus diperjuangkan itu. Nah, kalau dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, maka tadi fahkum bainan nas itu artinya bisa berbeda-beda. Artinya bisa kita pecah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam konteks negara dengan sistem demokrasi yang menganggap bahwa kekuasaan dibagi menjadi 3 poros. Nah, yang dianut kan trias politika, itu berasal dari Montesquieu dan Thomas Hobbes. Kalau kita belajar ilmu politik itu, teori dasarnya berasal dari Montesquieu dan Thomas Hobbes, yang mereka berpikir tentang division of power. Jadi harus ada pembagian kekuasaan, harus ada separation of power. Ada pemisahan kekuasaan, ada pembagian kekuasaan, ada pemisahan kekuasaan yang kemudian melahirkan yang namanya trias politika. Ini trias politika ini banyak anak mahasiswa ilmu politik aja sering pada nggak ngerti itu trias politika itu apa. Itu berasal dari kata tri dan as. Gitu. Tri itu artinya 3, as itu artinya poros, poros sepeda itu. Ada as sepeda itu, bukan as kartu, tapi as sepeda itu artinya poros itu. 3 poros kekuasaan. 3 poros kekuasaan itu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, 3-tiganya kalau dalam konteks Indonesia ini punya peran masing-masing dalam membuat aturan hukum dan menegakkan hukum. Kita mulai dari mana? Misalnya kita mulai dari legislatif. Legislatif dari namanya saja itu tugasnya adalah membuat legislasi, membangun legislasi. Harus punya produksi berupa undang-undang. Jadi membuat undang-undang. Dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat kalau di sini ini. Dewan itu artinya kumpulan, perwakilan dari kata wakil, wakil itu artinya penguasa. Rakyat berasal dari kata ro'a yar'a ro'iyah. Ro'a artinya menggembala, kemudian membentuk kata ro'in, maka ada kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati kalau di dalam hadis itu. Ro'a artinya menggembala, jadi ro'iyah itu artinya gembalaan. Ya, yang digembala ya ada onta, ada sapi, ada wedus gitu. Itu adalah gembalaan. Jadi rakyat itu adalah gembalaan. Maka di dalam bahasa Kristen itu ya manusia itu adalah domba-domba yang tersesat itu. Nah, yang harus
digembala oleh pendeta gitu. Nah, ini harus digembala oleh pemimpin agama. Nah, kalau dalam konteks politik, rakyat itu adalah gembalaan yang harus diatur dengan undang-undang. Kalau tidak diatur dengan undang-undang, wah kacau itu. Maka terjadi yang namanya chaos. Nah, legislatif ya DPR bertugas untuk membuat aturan undang-undang tadi itu, aturan perundang-undangan. Kemudian dijalankan oleh eksekutif. Jadi eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang, mengeksekusi undang-undang, maka disebut dengan eksekutif. Tetapi dalam konteks Indonesia, eksekutif juga punya hak untuk mengajukan yang namanya usul inisiatif. Jadi kalau mau bikin undang-undang ya bisa, tapi harus dibawa ke legislatif. Misalnya kemarin itu ada undang-undang tentang Omnibus Law misalnya. Itu kan yang inisiatif pemerintah itu. Nah, karena partai-partai sudah dikuasai oleh eksekutif, maka ya gampang aja, walaupun undang-undang itu dianggap tidak pro kepada orang kecil, ya udah tetap jadi gitu. Kenapa? Karena eksekutif dan legislatifnya berkolaborasi menjadi satu. Nah, padahal kalau undang-undang sudah jadi, maka harus ditegakkan oleh yudikatif. Yudikatif itu kerjaannya kan cuma memutuskan berdasarkan undang-undang yang ada. Nah, gitu aja. Kalau undang-undangnya nggak beres ya nanti keputusannya bisa nggak beres walaupun tadi ada kebijaksanaan tertentu. Nah, dalam konteks inilah Bapak dan Ibu semua, kekuasaan politik ini nggak boleh diabaikan. Ya. Kekuasaan politik itu betul-betul harus kita perhatikan. Saya sering mengatakan bahwa seluruh aspek kehidupan kita sangat ditentukan oleh politik. Bahkan kita ini berak, buang air besar, bahkan buang air kecil itu bisa ditentukan oleh politik. Misalnya ini sederhana saja nih, kalau di Semarang atau ini tadi saya lihat ada dari berbagai macam kota tadi ini. Kalau pemerintah kota misalnya membuat perdanya itu yang bikin misalnya santri misalnya ya, karena pernah ngaji fikih kalau buang air besar harus menghadap ke arah yang tidak menghadapi kiblat atau membelakangi kiblat. Maka kalau di Indonesia ke utara atau selatan karena ada hadisnya ya. Kalau buang air besar dan buang air kecil jangan menghadap ke kiblat. Walakin syarriqu au gharibu, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah. Tetapi kamu menghadaplah timur atau barat. Karena Rasulullah ada di Madinah. Madinah kan sebelah utaranya Makkah. Maka disuruh menghadap ke timur atau barat. Kalau di sini justru tidak, justru jangan menghadap timur atau barat, tetapi menghadaplah ke utara atau selatan. Jadi kita bisa, kalau kita berkuasa, saya misalnya jadi wali kota Semarang misalnya, saya bisa untuk bikin perda. Kalau bikin rumah, bikin gedung, dan lain sebagainya, semua toiletnya harus diatur sedemikian rupa agar tidak menghadap ke barat atau timur. Nah, posisinya harus membuat orang yang buang air besar atau buang air kecil tadi itu menghadap ke utara atau selatan. Bisa gitu. Kalau ada rumah, ada gedung yang tidak menaati perda itu, bisa saya bongkar itu. Satpol PP bisa datang dan membongkar rumah yang sudah jadi itu. Nah, ini Bapak dan Ibu semua, kalau tadi itu berasal dari Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an secara teoritik tadi mengatakan bahwa kekuasaan ini penting, fungsinya adalah untuk menegakkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah menolong dan mengarahkan umat manusia untuk mencapai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Qur'an sekali lagi.